Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul bariyah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nura qulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kalimat yang paling indah kita ucapkan dari kedua belah bibir kita ini melainkan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang pantas untuk kita puja dan kita puji di dunia ini terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika diri kita dipuji oleh orang lain. Oh, kamu cantik. Oh, kamu ganteng. Oh, kamu baik sekali. Maka lisan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 7 lapis langit beserta isinya. Apa yang ada di langit? Ada bintang, ada bulan, ada matahari, ada planet, ada komet, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 lapis bumi beserta isinya. Apa yang ada di bumi? Ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam semoga tetap tercurahkan kepada figur umat manusia yang namanya tidak akan lekang dimakan zaman, tidak akan sirna oleh masa, dan tidak akan pernah pudar walaupun berjuta nama hebat muncul ke permukaan. Waktu boleh saja berputar, musim boleh saja berubah, tahun boleh saja berganti, pamornya tidak akan pernah turun, pesonanya tidak akan pernah lenyap, dan kemuliaannya tak akan pernah hilang, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Ramadan berasal dari kata romdoh yang artinya terik yang sangat panas. Ketika kata Ramadan yang artinya adalah terik panas yang membakar. Apa yang dibakar? Yang dibakar adalah dosa-dosa kita sebagai manusia. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Pada bulan Ramadan ini kita sebagai manusia tidak terlepas dari yang namanya salah dan lupa, tidak terlepas dari khilaf. Maka kita berusaha untuk meminta maaf kepada sesama manusia dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini, Allah Subhanahu wa taala mengobral semua pahala. Amalan yang sunnah menjadi wajib, amalan yang wajib terus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini merupakan bulan pengujian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman? Iman adalah tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Iman itu adalah diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang maha segala-galanya. Kemudian kita ucapkan dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian tidak cukup di situ saja, maka kita berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam segi salat, puasa, zakat, menolong sesama manusia, bersedekah, infak, dan lain sebagainya.
Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bulan Ramadan ini hanya terjadi 1 tahun sekali. Maka alangkah ruginya ketika kita tidak memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana amalan kita terus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai waktu berlalu begitu saja sehingga kita menjadi orang-orang yang lalai. Sekarang dunia dihebohkan dengan yang namanya virus corona atau COVID-19. Maka virus ini tidak serta-merta terjadi langsung ada. Namun kita harus meyakini bahwasannya virus ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, imannya bukan kaleng-kaleng, maka dia akan tetap yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha segala-galanya. Virus ini berasal dari negara Cina. Di negara Cina, tepatnya di daerah Wuhan, Presiden Cina di kala itu bernama Xi Jinping. Dia mengatakan tidak ada satupun kekuatan yang mampu menghancurkan kedikdayaan negara Cina yang menguasai hampir di seluruh dunia perekonomiannya. Maka Allah tegur Xi Jinping ini dengan adanya virus corona yang sangat kecil berukuran 150 nanometer. Kalau kita ingin mengulas kembali sejarah, ada yang namanya Fir'aun laknatullah. Fir'aun mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling tinggi. Maka ketika itu Allah murka kepada Fir'aun dan akhirnya Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Tidak hanya itu, ada yang namanya Raja Namrud. Raja Namrud ini bertentangan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia ingin membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, namun Allah berfirman, qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan selamatkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi Ibrahim terselamatkan dari api yang hendak membakarnya, dari ulah Raja Namrud. Akhirnya Raja Namrud, Allah hinakan dia dengan mati karena lalat yang memasuki telinganya. Maka Xi Jinping ini Allah murka kepadanya dan akhirnya Allah timpakan virus corona yang sangat kecil di negara Cina dan akhirnya merebak ke seluruh dunia. Virus ini harus kita yakini bahwasannya dia merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap kita? Kita memakai masker, silahkan. Namun rasa takut yang ada di dalam hati kita jangan sampai mengalahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menyikapi itu semua, maka diperlukannya iman yang kokoh di dalam hati dan jiwa kita. Bahwasannya segala sesuatu di dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala maha segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 109 yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Xi Jinping ini sangatlah sombong dia karena dia memiliki kekuasaan, karena dia memiliki pangkat dan jabatan, karena dia seorang presiden yang menguasai di suatu negara. Maka Allah tegur kesombongannya. Al-kibriya ulibasi, sombong itu pakaianku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk sombong karena Allah maha segala-galanya. Namun Allah tidaklah sombong. Walaupun Allah maha kaya, Allah maha gagah, Allah maha perkasa, lah kita sebagai manusia malahan sombong hanya karena memiliki pangkat dan jabatan, hanya karena memiliki harta yang berlimpah, hanya karena memiliki rupa yang cantik dan tampan, hanya karena ilmu yang banyak dan berbagai macam kelebihan yang lainnya. Itu semua hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tiba masanya semuanya itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya diri kita ini la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lantas bagaimana cara kita sebagai seorang yang beriman, sebagai orang yang mukmin untuk menyikapi situasi dan kondisi sekarang ini? Yang pertama, kita harus perkuat iman kita. Kita harus meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha segala-galanya. Yang kedua, kita harus betul-betul yakin bahwasanya Allah Maha segala-galanya. Jangan sampai di dalam hati kita ini ada sedikit saja keraguan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti besok mau makan apa? Nanti aku mau jadi apa? Nanti aku bagaimana? Bagaimana usahaku bangkrut? Bagaimana anak istriku, suami, tetangga, hartaku, dan lain sebagainya. Pikiran kita macam-macam. Ketahuilah bahwasanya segala sesuatu di dunia ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia harus tetap berusaha, berdoa, dan terakhir kita harus bertawakal, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.